Yang selanjutnya kami mintakan Dr. Anda Kriswardani untuk menyampaikan usulannya dalam waktu 8 atau 9 menit. Silakan Bu Kris. Terima kasih Pak Mahlil Rubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Saya hanya menyampaikan dalam bentuk lesan, tidak ada paparan, karena saya memang sudah menuliskan sampai 7 halaman lesson learn dari 6 tahun perjalanan JKN. Silakan dikirimkan nanti, Prof. Ya. Iya, sudah saya kirimkan kepada panitia Pak Mahlil. Jadi kita memang harus melihat JKN ini sebagai sebuah sistem. Karena itu kemudian masukan saya bagi menjadi 4, yaitu dari aspek kepesertaan, dari aspek pembiayaan, dari aspek Vaskes, dan juga dari aspek kelembagaan. Apa yang saya sampaikan ini memang memperkuat dari pakar sebelumnya dan juga pasti pakar-pakar yang lain, karena memang titik singgungannya itu adalah relatif sama. Mohon dipandang bahwa JK ini sebuah suatu sistem di mana memang pelaku utamanya adalah BPJS Kesehatan sebagai motor, tetapi juga ada jaringan Vaskes dan peserta, tetapi juga masih banyak yang lain. Ada Dewas, ada DJSN, Kemenkes, Kemenq, dan sebagainya. Bahkan perguruan tinggi, LSM, dan mass media. Ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Nah, kemudian dari aspek dari selama 6 tahun pemberlakuan JKN, tentu saja kita harus fair bahwa sudah ada banyak pencapaian. Tetapi rupanya PR yang ada yang harus diselesaikan sekarang dan yang akan datang itu masih sangat banyak. Saya menghimpun ini dari berbagai paper, dari berbagai jurnal, dari berbagai seminar, diskusi di dalam organisasi profesi, termasuk di internal kami, Indonesian Health Economic Association. Jadi di sini ada beberapa hal. Satu, kepesertaan tentu saja masih banyak masyarakat yang belum memahami. Kemudian juga perlunya sosialisasi yang terus-menerus. Target pencapaian 84% sekarang menjadi 98% pada tahun 2020 merupakan tantangan cukup berat. Kemudian ketidaktepatan sasaran pada peserta PPI ini memang harus menjadi perhatian khusus. Official data berasal dari BPS, tetapi data daerah juga mempunyai. Kita sebenarnya sudah punya pembelajaran yang lama sejak JPSBK, tetapi sistem yang terstruktur, baik pendataan, validasi, dan pemutakhiran masih menjadi masalah sampai sekarang. Kemudian juga pembayaran iuran yang tidak lancar, terutama pada peserta PPI ini memerlukan kecermatan untuk menanganinya. Kemudian juga kebijakan kenaikan iuran JKN yang diberlakukan sejak Juli 2020, kami memandang bahwa kenaikan iuran ini adalah suatu yang wajar, memang mungkin harus disesuaikan karena ada pertimbangan banyak hal, tetapi ketika mungkin diberlakukan pada saat yang kurang tepat, walaupun mungkin dianulir, itu sudah membuat keresahan tersendiri dan bisa kontraproduktif terhadap JKN ini. Kemudian apa yang terjadi di layanan kesehatan? Yang kami review adalah pasti jumlah kunjungan pasien meningkat, utilisasi meningkat, beban kerja meningkat, dan yang ternyata banyak mengeluhkan adalah dokter yang merasa terkekang dalam kebebasan profesionalnya. Kemudian juga distribusi dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan ini merupakan masalah struktural yang harus diselesaikan oleh berbagai kementerian. Apalah artinya kita menjamin seluruh warga dalam hal jaminan kesehatan kalau memang warga di daerah terpencil, terluar dan sebagainya karena akses geografi tidak bisa akses. Saya kira itu bentuk dari ketidakadilan kebijakan JKN. Kemudian juga kebijakan kelas rawat inap JKN yang akan diberlakukan pada tahun 2022 yang sudah disusun naskah akademiknya dan tahun ini disusun rencana uji cobanya. Mohon ada dukungan kebijakan Kemenkes dan BPJSK untuk mengawalnya karena heterogenitas kemampuan dan kondisi rumah sakit. Kemudian juga munculnya variasi kebijakan rumah sakit tentang bagaimana kebijakan naik kelas rawat inap, obat yang tidak diberikan dan tidak tercantum dalam formularium dan sebagainya ini banyak terjadi di berbagai rumah sakit. Saya kira kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka, harus dilihat akar masalahnya karena memang harus diakui dari tiga pelaku JKN ini, Vaskes itu rumah sakit memang yang relatif terhimpit.
Kemudian juga rujukan berjenjang perlu ditinjau kembali karena PP nomor 47 tahun 2021 meniadakan hal itu, tetapi harus hati-hati memang. Ketika dilakukan pemetaan kompetensi rumah sakit di antar daerah, kita tahu bahwa heterogenitas itu luar biasa. Apakah memang rujukan berjenjang ini perlu ditinjau kembali dan dihilangkan? Ini memang menjadi hal yang memerlukan kajian tersendiri. Kemungkinan munculnya fraud dalam pelayanan kesehatan memang sudah ada Permenkes nomor 36 tahun 2016 tentang pencegahan kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan JKN, tetapi implementasinya tetap harus dimonitor dan dievaluasi. Bagaimana dengan keuangan? Keuangan di sini pembayaran klaim BPJS pada rumah sakit terlambat, akan beberapa bulan bisa tidak dibayarkan. Tentu saja ini menjadi masalah besar untuk sustainabilitas pelayanan bagi rumah sakit. Kemudian keluhan banyak muncul, adanya ketidakseragaman verifikasi oleh verifikator di banyak daerah dan di banyak rumah sakit, sehingga itu memperlambat proses klaim. Kemudian sudah terlalu banyak kajian, sebagian tarifinasi biji ini lebih rendah daripada biaya di rumah sakit, terutama pada penyakit dengan tindakan, yaitu tindakan bedah. Karena itu perlu peninjauan kembali tarifinasi biji, dan kenaikan tarifinasi biji memang sangat diperlukan. Tetapi bagaimana menaikkan itu memang memerlukan kajian sendiri. Kemudian akibat rendahnya tarifinasi biji, maka rumah sakit terus melakukan efisiensi biaya pada masalah harga obat, kepastian distribusi obat. Kemudian saya tidak bicara banyak pada vaskes primer, karena memang ada masalah-masalah yang tadi sudah diuraikan oleh Prof. Budi. Kelembagaan, saya di sini ingin menggarisbawahi bahwa asuransi kesehatan, jaminan kesehatan adalah hukum perdata, hukum perikatan perjanjian. Interaksi antara BPSJK dengan jaringan vaskes dan antara BPSJK dengan peserta ada dalam perikatan yang posisinya sebenarnya adalah sejajar dan mengedepankan win-win solution. Apa yang terjadi selama 6 tahun? Mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa BPJS Kesehatan ini cenderung memonopoli dalam banyak sisi. Tadi dikatakan juga oleh Prof. Basula bahwa abusive itu terjadi pada beberapa kantor cabang. Kemudian regulasi dan tarif adalah kewenangan pemerintah pusat. Sebaiknya BPJS tidak mengintervensi dengan membuat kebijakan sendiri. Ada banyak suara yang saya himpun. Peran BPJSK dikembalikan pada peran juru tagih dan juru bayar, tetapi pasti dengan tanda kutip karena tidak sekedar menjalankan peran ini. Tadi banyak masukan. Kemudian juga jaringan vaskes lebih pada juru layan, kemudian pemerintah lebih pada juru atur. Nah, ini pemerintah ini juga memang akhirnya harus memetakan regulasi-regulasi di bawah undang-undang, PP dan sebagainya. Ketika terjadi kekosongan atau mungkin benturan, maka yang mendapatkan masalah adalah teman-teman yang pelaksana. Kemudian juga kemampuan keuangan APBN untuk mendanai BPI atau defisit keuangan BPJS ini menurut saya malah bagaimana ya, karena memang setiap negara yang menjalankan jaminan kesehatan nasionalnya adalah memang harus cukup uang bila mana terjadi sesuatu. Masalahnya adalah maaf 1 menit lagi Bu Kris, maaf apakah cukai ini, apakah dana untuk mendanai ini memang ada. Cukai rokok adalah salah satu sumber dana yang potensial, tetapi tetap BPJSK harus menunjukkan upaya untuk meningkatkan cost containment. Kemudian juga defisit itu masalah penyakit degeneratif, kemudian juga perlu adanya terus-menerus gencar pada program Germas dan sebagainya. Kemudian satu hal, kita harus sadari bahwa sekarang ini adalah era disruptif revolusi industri 4.0. Saya melihat bahwa ada banyak informasi yang distorsi tadi, mengarah hoax dan sebagainya, rumor, dan itu memang mengharuskan BPJS semakin harus menguatkan fungsi dan kemampuan public speaking untuk menangkal berbagai rumor tadi, yang saya kira sudah terbukti beberapa kali itu menjadikan kontraproduktif pada kebijakan JKN dan khususnya BPSJK. Saya kira itu dari saya. Jadi memang mohon maaf saya tidak memberikan tulisan, tetapi materi saya yang 6 halaman sudah saya kirim kepada panitia.
Saya memang selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, mari kita lihat JKN ini dengan sistemik. Jadi tidak bisa kita menyalahkan pada satu atau dua aktor. Saya kira itu yang lebih fair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kris. Mudah-mudahan masukan terkait dengan bagaimana memahami kesisteman dari aspek kepesertaan, pembayaran, dan bagaimana tata hubungan dengan fasilitas kesehatan dan terkait dengan kelembagaan.